Pagi itu, jantungku berdegup kencang saat atasanku menyerahkan selembar kertas. Gaji 35 juta rupiah per bulan. Aku hampir tidak bisa bernapas melihat angka itu. Ini adalah hasil dari semua malam yang kuhabiskan di kantor. Semua peluh yang kucucurkan demi masa depan kami. Aku membayangkan pelukan hangat Doni saat aku pulang nanti, merayakan keberhasilan yang telah lama ku nanti. Di dalam mobil, senyumku perlahan memudar digantikan oleh keraguan yang selama ini ku tepis. 3 tahun menikah. Kenapa aku yang menanggung hampir semua cicilan rumah dan mobil? Doni selalu beralasan membantu keluarganya. Tapi kenapa ibu mertuaku masih terus meminta uang padaku? Sebuah ide gila muncul di benakku. Aku ingin tahu, apakah dia benar-benar mencintaiku atau hanya mencintai pundi-pundi rupiahku? Aku akan berpura-pura kehilangan segalanya malam ini. Mas, aku dipecat hari ini. Bisikku dengan suara bergetar di tengah makan malam. Detik itu juga, suasana yang hangat berubah menjadi mencekam. Brak! Doni membanting sendoknya ke atas meja hingga beradu dengan piring. Wajahnya yang biasa manis kini memerah penuh amarah. Bukannya memelukku, dia justru menghardikku dengan kasar. Kerja saja tidak becus. Malu aku punya istri pengangguran. Bentaknya, merobek hatiku berkeping-keping. Aku berjalan ke dapur dengan kaki lemas, mencoba menenangkan diri dari penghinaan itu. Namun, bisikan tajam dari ruang makan menghentikan langkahku. Besok suruh dia tanda tangan surat rumah sama mobil. Suara ibu mertuaku terdengar dingin dan penuh rencana. Doni menyahut dengan nada yang sangat santai, seolah aku bukan lagi istrinya. Tenang saja, Bu. Dinda itu gampang percaya sama aku. Begitu dia tidur, kita ambil sidik jarinya. Darahku membeku. Ternyata, selama ini aku hanya dianggap sebagai mesin uang yang siap mereka buang. Dinda berusaha mengatur napasnya yang memburu di balik tembok dapur. Setiap kata yang diucapkan Doni dan ibunya di ruang makan terasa seperti sembilu yang menyayat relung hatinya. Sambil menahan isak tangis agar tak terdengar, ia melangkah berjinjit menuju kamar utama. Ia harus segera mengamankan sertifikat rumah dan BPKB mobil yang ia simpan di brankas kecil bawah tempat tidur. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan kode pengunci, sementara telinganya terus waspada mendengarkan suara tawa sinis dari arah ruang makan yang kini terdengar sangat asing. Baru saja ia hendak keluar kamar dengan tas yang penuh berisi dokumen, pintu terbuka lebar. Ibu mertuanya berdiri di sana dengan senyum palsu yang kini terlihat mengerikan. Dinda, kamu kok lama sekali di kamar? Ayo sini, ibu mau bicara soal masa depan kalian. Ucap wanita itu sambil mencoba meraih tangan Dinda. Ia menarik tangannya dengan refleks, menyembunyikan tas kerjanya di balik punggung. Ia bisa melihat kilat keserakahan di mata ibu mertuanya, seolah sedang menatap mangsa yang siap diterkam hidup-hidup. Doni muncul di belakang ibunya. Ekspresinya sudah berubah menjadi lebih tenang namun penuh kepalsuan. Maafkan Mas Tadia, Din. Mas cuma panik karena mikirin cicilan. Sini, duduk dulu. Kita bicarakan gimana cara kita bertahan hidup ke depannya. Bujuknya dengan nada lembut yang kini terdengar seperti racun. Dinda teringat ucapan Doni soal rencana obat tidur dan pengambilan sidik jari. Keberanian mendadak menyelimuti hatinya, menggantikan rasa takut yang sempat melumpuhkannya. Ia menatap Doni dalam-dalam, menyadari bahwa pria ini adalah orang asing yang selama ini hanya menumpang hidup padanya. Tanpa sepatah kata pun, Dinda menerobos di antara mereka berdua dan berlari menuju pintu depan dengan sisa tenaganya. Dinda, mau kemana kamu malam-malam begini? Teriak Doni. Suaranya kembali meninggi dan penuh ancaman saat melihat istrinya mencoba pergi. Ia tidak menoleh sedikit pun. Ia segera masuk ke dalam mobil dan mengunci pintunya tepat saat Doni menggedor kaca jendela dengan keras. Dengan tangan yang masih bergetar, ia menyalakan mesin dan menginjak gas, meninggalkan rumah yang selama ini ia anggap sebagai surga, namun ternyata hanyalah neraka yang berlapis tipis kepalsuan. Dinda menghentikan mobilnya di depan pagar rumah Nisa dengan napas yang masih tersengal. Begitu pintu rumah terbuka dan wajah sahabatnya muncul, seluruh pertahanan yang ia bangun runtuh seketika. Ia jatuh terduduk di ruang tamu, memeluk tas berisi dokumen berharga itu seolah-olah itu adalah satu-satunya perlindungannya yang tersisa.
Nisa segera menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya, memberikan ruang aman bagi Dinda untuk akhirnya melepaskan tangis yang sejak tadi ia tahan mati-matian. Di pelukan sahabatnya, Dinda menceritakan pengkhianatan keji yang baru saja ia saksikan dengan telinganya sendiri. Sambil menyeka sisa air matanya, Dinda meraih ponselnya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia teringat betapa cerobohnya ia selama ini, memberikan semua akses perbankan dan kata sandi email kepada Doni atas nama kepercayaan dan cinta. Satu persatu, ia mengganti semua kode aksesnya, mulai dari mobile banking hingga aplikasi investasi. Belum genap 5 menit setelah ia mengganti kata sandi utama, sebuah notifikasi muncul di layar. Percobaan masuk gagal di perangkat lain. Jantungnya mencelus. Dugaannya benar bahwa Doni langsung mencoba mengakses rekeningnya begitu menyadari Dinda tidak kunjung kembali. Tak lama kemudian, rentetan pesan masuk menghujani ponsel Dinda. Awalnya Doni mengirimkan pesan manis yang menanyakan keberadaannya dengan nada khawatir. Namun dalam hitungan menit, nada bicaranya berubah menjadi sangat agresif. "Kamu mempermalukan aku di depan ibu. Pulang sekarang atau jangan harap bisa melihat barang-barangmu lagi," gertak Doni. Tak berselang lama, pesan dari ibu mertuanya masuk dengan narasi yang berbeda, mengklaim bahwa pembicaraan tentang obat tidur dan sidik jari hanyalah gurauan keluarga belaka. Dinda menatap layar ponselnya dengan pandangan dingin, menyadari betapa jahatnya topeng yang mereka gunakan untuk menjebaknya kembali ke rumah itu. Cahaya lampu kantor yang terang benderang terasa menyilaukan bagi Dinda. Di hadapan rekan-rekannya, ia berdiri tegap saat atasannya mengumumkan posisinya sebagai kepala divisi yang baru. Tepuk tangan membahana. Namun di telinga Dinda, suara itu seperti gema di kejauhan. Ia menggenggam surat keputusan dengan jari yang dingin. Di saat dunia luar merayakan kesuksesannya dengan gaji 35 juta rupiah, dunia dalamnya sedang runtuh akibat pengkhianatan suaminya sendiri. Ia memaksakan senyum tipis. Sebuah topeng profesionalisme yang menutupi luka menganga di hatinya. Di sebuah ruang pertemuan yang tenang, Dinda menyusun tumpukan kertas di atas meja kayu di hadapan seorang pengacara. Rekening koran, bukti cicilan, hingga tangkapan layar pesan-pesan kasar dari Doni. "Saya ingin memastikan dia tidak bisa menyentuh 1 sen pun dari aset saya," ucapnya dengan suara rendah namun tajam. Pengacara itu mengangguk, menunjukkan pola transaksi yang selama ini menyedot uang Dinda untuk kepentingan keluarga Doni. Dinda menatap bukti-bukti itu, menyadari betapa selama ini ia telah membiayai parasit yang perlahan-lahan berusaha membunuhnya secara finansial. Ponsel di tangan Dinda bergetar saat ia sedang duduk di sebuah taman yang sepi. Sebuah nomor asing muncul. Begitu ia mengangkatnya, suara seorang wanita yang mengaku bernama Rina terdengar gemetar di seberang sana. Rina mengungkapkan bahwa Doni telah mendekatinya dengan janji-janji manis, mengklaim bahwa ia sudah lama bercerai dan Dinda hanyalah mantan istri yang menumpang di rumahnya. Jantung Dinda mencelus. Bukan hanya harta, Doni ternyata juga telah membangun kebohongan lain di belakangnya untuk menjerat wanita lain. Rina menawarkan untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dititipkan Doni padanya. Pertemuan itu berlangsung cepat di sebuah kafe kecil. Rina menyerahkan sebuah map coklat besar kepada Dinda dengan tangan yang masih gemetar. Di dalamnya, Dinda menemukan draft pengalihan hak rumah dan mobil yang sudah rapi, hanya menyisakan kolom tanda tangannya. Air mata amarah menggenang di pelupuk matanya. Ternyata rencana Doni dan ibunya bukan sekadar ancaman kosong. Mereka sudah menyiapkan semuanya dengan sangat sistematis. Dinda menatap Rina, lalu menatap dokumen itu, menyadari bahwa ia baru saja menggenggam bukti pamungkas untuk menghancurkan balik skenario licik suaminya. Di dalam ruang kantor yang beraroma kopi dan tumpukan kertas hukum, Dinda menyerahkan map coklat dari Rina kepada Pak Baskara. Pengacara itu mengerutkan kening saat membaca draft pengalihan hak milik yang sudah disiapkan Doni. "Ini luar biasa, Dinda. Mereka bahkan sudah menyiapkan notarisnya sendiri," gumam Pak Baskara dengan nada tidak percaya. Dinda hanya bisa menarik napas panjang, merasakan amarah yang mendingin menjadi tekad baja. "Saya ingin dia tahu bahwa saya bukan hanya sekadar dompet, Pak. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya yang ia incar," tegasnya. Ponsel Dinda bergetar di atas meja kerja kantornya yang baru. Sebuah pesan video masuk dari Doni.
Di layar, ia melihat beberapa orang suruhan Doni sedang mengangkut televisi besar dan sofa kulit kesayangannya ke dalam truk. Kalau kamu tidak pulang dan membawa sertifikat rumah itu sekarang, besok rumah ini akan kosong melompong. Teriak Doni ke arah kamera dengan wajah yang membengkak penuh kebencian. Dinda menatap layar itu tanpa berkedip. Bukannya panik, ia justru menekan tombol rekam layar. Terima kasih, Mas. Kamu baru saja mempermudah jalanku di pengadilan nanti. Bisiknya pada layar ponsel yang gelap. Doni berdiri di lobi kantor dengan pakaian yang berantakan. Mencoba menerobos masuk saat Dinda keluar dari lift. Oh, masih berani pamer seragam kantor? Mau melamar jadi OB? Ejek Doni dengan suara lantang yang menarik perhatian orang sekitar. Namun, langkahnya terhenti saat Pak Surya, sang direktur, menghampiri Dinda dan menepuk bahunya. Selamat sekali lagi, manajer Dinda. Saya harap gaji 35 juta itu sebanding dengan dedikasi Anda di divisi baru, ucap Pak Surya ramah. Wajah Doni seketika memucat. Matanya membelalak menatap istrinya seolah melihat hantu. Keheningan yang mematikan menyelimuti lobi saat Doni menyadari betapa besarnya emas yang baru saja ia buang ke lumpur. Melihat peluang uang besar, sikap Doni berubah dalam sekejap. Ia mencoba meraih tangan Dinda dengan wajah memelas yang menjijikan. Sayang, Mas tadi cuma bercanda. Mas panik karena kita sedang sulit. Gaji 35 juta? Kita bisa bayar semua hutang ibu dan beli rumah baru. Din. Ucapnya dengan suara gemetar penuh ketamakan. Dinda menarik tangannya dengan kasar. Menatap pria itu dengan pandangan paling dingin yang pernah ia miliki. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih panjang dari tasnya dan memberikannya kepada Doni. Ini surat panggilan sidang perceraian kita, Mas. Dan jangan lupa, polisi akan segera datang ke rumah karena laporan pencurian barang-barang pribadi saya yang kamu jual tadi siang. Pungkas Dinda sambil berlalu meninggalkan Doni yang jatuh terduduk di lantai lobi. Langkah kaki petugas kepolisian yang tegas bergema di teras rumah yang dulu kusebut surga. Aku berdiri di samping Pak Baskara, menatap nanar ke arah truk yang sudah setengah penuh dengan perabotan rumah tangga. Ibu mertuaku menjerit histeris saat melihat kedatanganku, sementara Doni mencoba menyembunyikan sebuah kotak perhiasan di balik punggungnya. Ini rumah anak saya. Kamu tidak berhak membawa polisi ke sini. Teriak ibu mertuaku dengan suara melengking. Aku hanya menatapnya datar, lalu memberi isyarat kepada petugas. Semua barang di dalam truk ini dibeli dengan uang saya, dan saya punya bukti mutasi banknya. Mas Doni, letakkan kotak itu atau masalah ini akan menjadi jauh lebih berat bagi kamu. Ucapku dengan nada yang sangat tenang namun mematikan. Baru saja aku merasa keadaan sedikit terkendali. Sebuah panggilan dari nomor asing masuk ke ponselku. Suara pria di seberang sana terdengar kasar, menagih pinjaman sebesar 50 juta rupiah yang jatuh tempo hari ini. Jantungku berdegup kencang saat menyadari Doni telah menggunakan foto KTP dan data pribadiku untuk mengambil pinjaman online ilegal hanya beberapa jam sebelum aku mengganti semua kata sandiku. Aku menatap Doni yang kini tertunduk di hadapan polisi. Kamu benar-benar iblis. Mas, kamu tidak hanya ingin mengambil hartaku, kamu ingin menghancurkan namaku juga. Tanyaku dengan suara yang bergetar karena kemarahan yang luar biasa. Doni hanya diam. Tidak mampu lagi merangkai kebohongan untuk menutupi kerakusannya yang sudah mendarah daging. Keesokan harinya, aku terpaksa bergegas ke rumah orang tuaku setelah ibuku menelepon sambil menangis. Di sana, aku mendapati Doni sedang bersimpuh di kaki ayahku, berpura-pura menjadi korban yang teraniaya. Ayah, Dinda mau memenjarakan Doni hanya karena masalah kecil. Doni hilaf karena tekanan ekonomi. Rintihnya dengan air mata buaya yang sangat meyakinkan. Aku melangkah masuk ke ruang tamu, melempar map berisi bukti pinjaman ilegal dan draft pengalihan aset ke atas meja kayu di depan mereka. Jangan percaya satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Yah, pria ini sudah menjual martabatnya dan hampir menjebak kita dalam utang puluhan juta. Tegasku. Ayahku yang biasanya pendiam langsung menatap Doni dengan pandangan kecewa yang sangat dalam. Menyadari menantu kesayangannya hanyalah seorang penipu ulung. Ruang mediasi itu terasa sangat sempit saat pengacara Doni mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Mereka meminta hak atas setengah dari nilai rumah dan mobil. Bahkan menuntut
nafkah iddah, serta pembagian dari bonus tahunan jabatanku yang baru sebagai manajer. Klien kami telah mendedikasikan hidupnya sebagai suami selama 3 tahun, dan kenaikan gaji Ibu Dinda terjadi selama masa pernikahan, sehingga itu termasuk harta bersama, ujar pengacara itu tanpa rasa malu. Aku tertawa pendek. Sebuah tawa sinis yang membuat Doni berjengit. Dedikasi sebagai suami? Mas, selama 3 tahun ini aku yang membayar makanan yang kamu telan. Pak Baskara, tolong tunjukkan bukti bahwa Doni telah mengalihkan sebagian besar gajinya sendiri ke rekening rahasia atas nama ibunya selama 2 tahun terakhir. Balasku sambil menatap tajam ke arah Doni yang wajahnya kini berubah pucat pasi. Wajah Doni menegang. Butiran keringat sebesar biji jagung muncul di pelipisnya saat Pak Baskara membentangkan cetakan mutasi rekening rahasianya di atas meja mediasi. Itu uang tabungan untuk masa depan kami, Bu Hakim. Gagap Doni, sebuah kebohongan yang bahkan pengacaranya sendiri tampak ragu untuk membela. Dinda hanya menyilangkan tangan di dada, menatapnya dengan rasa iba yang bercampur jijik. Masa depan siapa? Mas? Masa depanmu dan ibumu? Atau masa depan yang kamu rencanakan dengan Rina menggunakan uangku? Tanya Dinda pelan namun menusuk. Pengacara Doni terdiam 1000 bahasa saat melihat daftar transfer rutin ke rekening ibu mertuanya yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah selama 2 tahun terakhir, meruntuhkan semua argumen tentang harta bersama. Harapan Dinda untuk bernapas lega sejenak sirna saat ia melangkah keluar dari lobi kantor sore itu. 2 pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam sudah berdiri di samping mobilnya dengan ekspresi mengancam. Ibu Dinda? Suami ibu punya hutang yang harus segera dilunasi. Kalau tidak, kantor ini akan jadi saksi betapa tidak bertanggung jawabnya keluarga ibu. Ancam salah satu pria itu sambil menyodorkan ponsel yang menunjukkan foto KTP Dinda. Amarahnya kembali tersulut. Doni tidak hanya mencuri hartanya, tapi juga menggunakan data pribadinya sebagai jaminan untuk pinjaman yang tidak pernah ia nikmati. Dengan tangan gemetar, ia segera menghubungi Pak Baskara, menyadari bahwa teror ini telah merembet ke ruang profesional yang selama ini ia jaga mati-matian. Belum sempat ia menenangkan diri dari ancaman penagih hutang, ponselnya kembali menjerit di dalam mobil. Kali ini dari ibunya. Suaranya terdengar sangat ketakutan di balik isak tangis yang pecah. Dinda. Rumah ayah. Ada orang-orang yang datang memasang papan sita. Katanya rumah ini jadi jaminan hutang Doni. Teriak ibunya. Dunia seolah berputar bagi Dinda saat menyadari bahwa pengkhianatan suaminya jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ternyata Doni secara licik telah mengambil sertifikat rumah orang tua Dinda yang dulu dititipkan untuk urusan pajak, dan menjadikannya jaminan hutang tanpa sepengetahuan siapapun. Kini, bukan hanya masa depannya yang terancam, tapi juga tempat tinggal orang tuanya yang sedang dipertaruhkan oleh keserakahan pria yang pernah ia cintai. Debu jalanan seolah menyesakkan napas saat Dinda turun dari mobil di depan rumah masa kecilnya. Di pagar besi itu, sebuah papan kayu bertuliskan, "Disegel, sudah terpaku mati." Ayahnya berdiri mematung dengan wajah sepucat kapas, sementara ibunya jatuh pingsan di kursi teras. "Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini penipuan." Teriak Dinda pada 2 pria berwajah garang yang memegang dokumen sita. Salah satu pria itu mendengus sinis sambil menunjuk tanda tangan di atas materai. "Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Sertifikat ini asli, dan tanda tangan penjaminnya sah secara hukum. Salahkan suami Anda yang menjaminkan nyawa orang tua Anda demi uang haramnya." Dinda merasakan dunianya runtuh. Ia tahu Doni telah merencanakan ini sejak lama, mencuri kunci brankas ayahnya saat mereka berkunjung bulan lalu. Di bawah sorot lampu meja yang tajam, Dinda menatap draft pinjaman yang digunakan Doni. Pak Baskara menggunakan kaca pembesar untuk meneliti guratan tanda tangan ayahnya pada dokumen agunan tersebut. "Lihat ini, Dinda. Pola tarikan garisnya terlalu kaku. Ini bukan tanda tangan asli ayahmu, melainkan hasil jiplakan yang sangat rapi," bisik Pak Baskara. Dinda mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tidak hanya mencuri sertifikatnya, dia memalsukan identitas ayah untuk mendapatkan uang itu. Berapa banyak lagi kejahatan yang dia sembunyikan di balik senyum palsunya selama ini? Pak Baskara menghela napas berat, lalu menunjukkan satu fakta lagi yang lebih mengejutkan.
Notaris yang melegalisir dokumen ini adalah sepupu jauh ibu mertua Dinda. Ini adalah konspirasi keluarga yang sangat terencana. Langkah kaki Dinda bergema di basement kantor yang sepi saat tiba-tiba sosok bayangan muncul dari balik pilar beton. Doni berdiri di sana. Matanya merah dan penampilannya sangat berantakan. "Puas kamu sekarang membuatku jadi buronan?" desis Doni dengan nada mengancam. Dinda tidak mundur selangkah pun. "Kamu yang membuat dirimu sendiri jadi buronan, Mas. Menggadaikan rumah orang tuaku adalah batas terakhir." Doni tertawa parau. Sebuah suara yang terdengar gila. "Dengar, Dinda. Bayar hutang itu dengan gaji 35 jutamu. Atau aku pastikan video rekaman CCTV rumah saat kita bertengkar dulu tersebar dengan narasi bahwa kamu yang melakukan KDRT padaku. Aku akan menghancurkan reputasi manajermu dalam semalam." Ancaman itu membuat Dinda terdiam sejenak, menyadari bahwa Doni yang sedang terdesak jauh lebih berbahaya daripada seekor ular berbisa. Dinda menatap Doni dengan tatapan yang jauh lebih tajam daripada sebelumnya. "Kamu pikir aku tidak belajar dari kesalahan, Mas? Ponselku sudah merekam setiap kata ancamanmu sejak tadi," ucapnya sambil mengangkat perangkat itu dengan tangan yang kokoh. Doni tersentak. Wajahnya yang tadi penuh amarah kini berganti dengan ketakutan yang nyata. Sebelum ia sempat merampas ponsel itu, dua petugas keamanan kantor muncul dari balik pilar, membuat Doni mundur teratur dengan langkah yang serampangan. "Jangan pernah injakan kakimu di gedung ini lagi, atau rekaman ini akan langsung sampai ke meja penyidik polisi malam ini juga," ancam Dinda. Suaranya bergema di keheningan basement yang dingin. Di kantor Pak Baskara, suasana semakin tegang saat mereka menelusuri latar belakang Notaris Sarah yang melegalisir dokumen palsu itu. Dia bukan sekadar sepupu, Dinda. Dia adalah orang yang membantu ibumu mencairkan dana-dana gelap dari rekening rahasia Doni, ungkap Pak Baskara sambil menunjukkan bukti percakapan email yang berhasil dilacak timnya. Dinda merasakan mual di perutnya. Pengkhianatan ini ternyata berakar sangat dalam, melibatkan orang-orang yang seharusnya menjaga integritas hukum. "Kita tidak hanya akan menjatuhkan Doni, tapi kita akan menyeret semua orang yang membantu dia menghancurkan orang tuamu," tegas Pak Baskara dengan mata yang berkilat penuh determinasi. Dinda melangkah masuk ke kantor Notaris Sarah dengan kepala tegak, meskipun hatinya terasa seperti diremas. Di sana, ia mendapati wanita parubaya itu sedang sibuk merapikan berkas-berkas yang terlihat mencurigakan. "Saya datang untuk memberikan tawaran terakhir, Tante Sarah," sapa Dinda dingin, membuat wanita itu tersentak hingga menjatuhkan tumpukan kertasnya. Dinda meletakkan bukti-bukti pemalsuan tanda tangan ayahnya di atas meja. "Akui keterlibatanmu dan bantu saya membatalkan sita rumah ayah, atau Anda akan kehilangan izin praktik dan berakhir di balik jeruji besi bersama Doni." Notaris Sarah gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya saat ia menyadari bahwa permainan liciknya telah berakhir di tangan wanita yang dulu ia anggap remeh. Saat Dinda baru saja keluar dari kantor notaris tersebut, sebuah panggilan dari nomor ayahnya masuk. Namun, yang terdengar bukan suara ayahnya, melainkan suara ibu mertuanya yang terisak hebat. "Dinda, tolong! Doni mengamuk di rumah ayahmu. Dia mengancam akan membakar rumah itu kalau kamu tidak segera datang membawa sertifikat asli yang kamu curi," jerit wanita itu. Jantung Dinda mencelos. Ia tahu ini bisa jadi jebakan, namun suara pecah kaca dan teriakan ibunya di latar belakang terdengar sangat nyata. Ia harus segera membuat keputusan antara keselamatannya sendiri atau nyawa orang tuanya yang kini menjadi sandera kegilaan suaminya yang sudah kehilangan akal sehat. Dinda memacu mobilnya secepat kilat, mengabaikan lampu merah demi keselamatan orang tuanya. Saat ia tiba, bau bensin sudah menyengat di udara teras rumah. Doni berdiri di sana dengan mata merah menyala, memegang jeriken bensin dan korek api yang siap dinyalakan. "Mana sertifikatnya, Dinda? Kalau tidak ada uang, rumah ini harus jadi abu bersama semua kenangannya," teriak Doni dengan suara yang sudah tidak terdengar seperti manusia. Ayah Dinda mencoba menghalangi, namun tubuh rentanya didorong kasar hingga terjatuh. Dinda keluar dari mobil dengan gemetar namun matanya menatap tajam ke arah suaminya yang sudah kehilangan akal itu. Belum sempat Doni memantik korek apinya, suara sirine polisi meraung dari kejauhan.
Pak Baskara muncul bersama tim petugas yang langsung mengepung area tersebut. Doni yang panik mencoba melarikan diri, namun ia berhasil diringkus sebelum sempat mencelakai siapapun. Ibu mertuanya menjerit, mencoba menarik baju polisi agar melepaskan anaknya. "Ini salah dia. Dinda yang memancing emosi anak saya," teriak wanita itu. Dinda mendekat, memberikan tatapan yang begitu dingin hingga ibu mertuanya terdiam. "Cukup, Bu. Tante Sarah sudah mengakui semuanya. Sekarang giliran kalian yang membayar di depan hukum," bisik Dinda dengan suara yang bergetar namun tegas, menyadari bahwa ikatan mereka kini benar-benar telah putus. Setelah badai itu mereda, Dinda duduk di ruang tamu rumah orang tuanya yang berantakan, mencoba menenangkan ibunya yang terus menangis. Pak Baskara datang membawa dokumen tambahan yang ditemukan dari ponsel Doni yang disita. "Dinda, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Hutang Doni bukan hanya 50 juta. Dia menjaminkan namamu di jaringan pinjaman bawah tanah untuk menutupi kerugian judi sahamnya yang mencapai miliaran rupiah," ungkap Pak Baskara. Jantung Dinda seolah berhenti berdetak. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih mengerikan. Doni tidak hanya ingin hartanya, ia telah mengubur Dinda dalam lubang hutang yang bisa menghancurkan karirnya yang baru saja cemerlang. Dan para penagih hutang itu bukanlah orang-orang yang bisa dihadapi dengan hukum saja. Tangan Dinda bergetar saat ia membaca angka 0 yang berderet di kertas tersebut. "Miliaran, Pak? Dari mana Doni bisa mendapatkan akses pinjaman sebesar ini?" tanyanya dengan suara nyaris hilang. Pak Baskara melepas kacamatanya. Wajahnya tampak sangat prihatin. "Mereka menggunakan profil profesional Anda sebagai jaminan utama, Dinda. Bagi mereka, gaji 35 juta Anda adalah jaminan pelunasan yang pasti. Masalahnya, jaringan ini tidak bekerja melalui pengadilan. Mereka punya cara sendiri untuk menagih," jelas pengacara itu. Dinda menyandarkan punggungnya ke kursi, merasa seolah ada beban ribuan ton yang tiba-tiba jatuh menimpa bahunya, mengancam untuk menghancurkan karir yang baru saja ia bangun. Ketika Dinda membuka pintu mobilnya, sebuah amplop hitam tergeletak di kursi pengemudi. Jantungnya berdegup kencang saat ia membukanya. Di dalamnya terdapat foto dirinya yang sedang berjalan masuk ke kantor pagi tadi, dengan lingkaran merah di kepalanya. "Hutang suami adalah hutang istri. Kami tahu di mana Anda bekerja dan di mana orang tua Anda tinggal," bunyi tulisan di balik foto itu. Dinda segera mengunci pintu mobil dan menatap sekeliling parkiran yang remang-remang dengan perasaan paranoid. Ia menyadari bahwa memenjarakan Doni hanyalah awal dari masalah yang jauh lebih gelap, karena musuh yang dihadapinya sekarang tidak terlihat namun ada di mana-mana. Seorang pria berjas rapi namun dengan tatapan mata yang dingin mencegat Dinda di depan lift lobi kantor. "Ibu Dinda, saya harap kita bisa bicara dengan kepala dingin. Nama saya Gunawan, perwakilan dari pihak yang membiayai ambisi suami Anda," ucapnya dengan suara bariton yang tenang namun mengancam. Dinda mencoba tetap terlihat tegap meski lututnya lemas. "Saya sedang memproses perceraian. Saya tidak tahu apa-apa soal hutang itu," tegas Dinda. Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. "Bagi kami, status pernikahan tidak penting. Yang penting adalah tanda tangan digital Anda yang sah di atas dokumen kami. Mari kita bicara di tempat yang lebih privat sebelum manajemen Anda mulai bertanya-tanya," bisiknya sambil memberikan kartu nama hitam emas. Gunawan menyerahkan sebuah tablet yang menampilkan beberapa file dokumen rahasia milik perusahaan Dinda. Darah Dinda seolah berhenti mengalir. Doni menjaminkan data-data ini sebagai bukti bahwa ia punya akses ke proyek besar Anda. Dia menjual rahasia strategi divisi baru Anda hanya untuk mendapatkan tambahan modal judi, ungkap Gunawan dengan nada datar. Dinda menutup mulutnya dengan tangan, menyadari bahwa pengkhianatan Doni telah masuk ranah kriminal yang bisa membuatnya masuk penjara jika perusahaan tahu. Doni bukan hanya menghisap hartanya, tapi secara sistematis telah menanam bom waktu di dalam karir yang sangat ia cintai. Aku merosot di kursi pengemudi, membiarkan kartu nama berwarna hitam emas itu jatuh ke pangkuanku. Oksigen seolah menghilang dari kabin mobil saat bayangan wajah Pak Surya melintas di pikiranku. Apa yang akan dia lakukan jika tahu rahasia perusahaan ada di tangan lintah darat? Doni tidak hanya mencuri uangku, dia menaruh pisau di leher karirku.
Dengan tangan yang masih gemetar, aku memacu mobil menuju kantor Pak Baskara, merasa setiap pasang mata di jalanan adalah mata-mata Gunawan yang siap melaporkan setiap gerak-geriku. Di dalam ruang kerja Pak Baskara yang kedap suara, aku menceritakan ancaman Gunawan tanpa sisa. Pak Baskara memijat pelipisnya. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat sangat tegang. Jika data ini sampai bocor ke publik atau kompetitor, posisimu sebagai manajer bukan hanya hilang, Dinda. Kamu bisa menghadapi tuntutan pidana korporasi, bisiknya. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku melukai telapak tangan. Pasti ada cara, Pak. Doni pasti mencuri password laptopku saat aku tidur. Ini bukan murni kesalahan saya, ini sabotase. Seruku dengan suara yang pecah antara kemarahan dan keputusasaan. Aku berdiri di balik kaca pembatas, menatap pria yang dulu kucintai kini mengenakan rompi tahanan oranye. Doni menyeringai, sebuah ekspresi jahat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bagaimana rasanya, sayang? Gaji 35 jutamu tidak berguna sekarang, kan? Ejeknya. Aku menempelkan tangan ke kaca, menatapnya tajam. Bagaimana kamu mengambil file itu, Doni? Jawab aku. Bentakku. Dia tertawa serak, lalu mendekat ke lubang bicara. Aku memasang perangkat pengintai di tas kerjamu berbulan-bulan lalu. Jika aku hancur, kamu harus ikut hancur bersamaku. Kita akan masuk penjara bersama. Bagaimana menurutmu? Tangan Dinda gemetar hebat saat ia merobek lapisan dalam tas desainer yang selalu menemaninya ke kantor. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah perangkat hitam kecil, tidak lebih besar dari kancing baju, jatuh ke atas jok mobil. Napasnya tercekat. Inilah cara Doni mengetahui segalanya. Kata sandinya, jadwal pertemuannya, bahkan detail promosinya. Pria yang pernah berbagi tempat tidur dengannya ternyata adalah predator yang memasang perangkap di dalam barang pribadinya sendiri. Suasana kantor terasa sangat sunyi saat Dinda memindai log server perusahaan di layarnya, mencoba mencari tahu sejauh mana data telah bocor. Tiba-tiba, sebuah bayangan panjang jatuh melintasi mejanya. Dinda tersentak, hampir menjatuhkan kopi di tangannya. Pak Surya berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lembur lagi, Dinda? Atau ada sesuatu di server itu yang seharusnya tidak saya ketahui? Tanya Pak Surya, suaranya menggema di lorong yang kosong. Jantung Dinda berdegup kencang. Apakah direkturnya sudah mencium ada sesuatu yang tidak beres? Pak Baskara menunjuk baris kode di laptopnya dengan serius. Tanda tangan digital yang dimiliki Gunawan terlacak dari alamat IP router rumahmu, Dinda. Ini kabar baik untuk pembelaan di pengadilan. Tapi kabar buruk untuk keamanan data perusahaan, ungkap sang pengacara. Dinda merasa kedinginan. Itu berarti Doni mengirimkan data rahasia itu dari rumah mereka saat Dinda sedang bekerja. Gunawan bukan sekadar penagih hutang, Dinda. Dia menginginkan akses login untuk tender besar bulan depan. Jika kamu tidak memberikannya, dia akan menghancurkanmu, Pak Baskara memperingatkan. Dinda berdiri di balkon gedung kantornya, menatap kerlap-kerlip lampu Jakarta yang mulai menyala di bawah langit senja. Ponselnya bergetar, sebuah pesan singkat dari Gunawan. Waktu habis. Serahkan aksesnya atau file ini sampai ke meja dewan direksi besok pagi. Dinda tidak menangis. Rasa rapuh yang menghantuinya selama berminggu-minggu kini mengeras menjadi tekad yang tajam sekeras baja. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus bertahan. Ia harus mulai menyerang. Kamu ingin perang, Gunawan? Bisiknya pada angin malam. Akan kuberikan kekalahan yang tidak akan pernah kamu lupakan. Langkahku mantap saat memasuki ruangan Pak Surya. Meskipun jantungku berdegup kencang. Aku meletakkan perangkat penyadap hitam kecil itu dan kartu nama Gunawan di atas meja jati besarnya. Tanpa menutupi apapun, aku menceritakan pengkhianatan Doni, sabotase data perusahaan, hingga ancaman Gunawan yang ingin memeras akses tender. Pak Surya terdiam lama, menatap benda-benda itu dengan kening berkerut. Aku sudah siap jika hari ini adalah hari terakhirku bekerja. Namun kejujuran bagiku lebih berharga daripada jabatan. Pak Surya akhirnya mendongak. Matanya menatapku dengan rasa hormat yang baru.
Dedikasi dan kejujuranmu jauh lebih bernilai dari sekadar data itu. Dinda, kita tidak akan menyerah pada preman. Kita akan menjebak mereka. Tegasnya yang seketika mengangkat beban berat dari pundakku. Malam yang dingin di sudut kafe remang-remang menjadi saksi akhir dari teror ini. Aku duduk berhadapan dengan Gunawan. Tanganku menggenggam tablet yang berisi akses palsu yang telah disiapkan tim IT perusahaan bersama kepolisian. Saat Gunawan tersenyum penuh kemenangan dan mencoba menyalin data tersebut, tim buser berpakaian preman langsung mengepung mejanya. Gunawan terperanjat. Wajahnya yang angkuh seketika memucat saat borgol mengunci pergelangan tangannya. Di saat yang sama, tim cyber police berhasil melacak seluruh jaringan pinjaman ilegal mereka melalui perangkat yang digunakan Gunawan. Aku berdiri, menatapnya dengan pandangan paling dingin, menyadari bahwa satu lagi duri dalam hidupku telah dicabut hingga ke akarnya. Palu hakim diketuk dengan keras, bergema di seluruh ruang sidang yang kini terasa lapang. Semua gugatan Doni ditolak, dan ia dijatuhi hukuman tambahan atas kasus pencurian data serta penipuan dokumen. Semua hutang yang diatasnamakan padaku dinyatakan batal demi hukum karena terbukti merupakan hasil tindak kriminal. Aku melangkah keluar gedung pengadilan, menghirup udara segar yang sudah lama tidak kurasakan. Pak Baskara menyalamiku dengan bangga, memberitahu bahwa rumah orang tuaku sudah sepenuhnya bersih dari status sita. Tidak ada lagi bayang-bayang Doni. Tidak ada lagi jeratan lintah darat. Aku telah merebut kembali hidupku, martabatku, dan ketenangan orang-orang yang kusayangi. Matahari terbenam dengan warna jingga yang indah di teras rumah orang tuaku. Papan penyegelan itu telah lama hilang, digantikan oleh pot-pot bunga yang kini mekar dengan cantik. Aku duduk menyesap teh hangat bersama ayah dan ibu, merayakan kenaikan gajiku yang kini benar-benar menjadi milikku sepenuhnya. 35 juta rupiah bukan lagi sekadar angka untuk membayar cicilan orang lain, melainkan simbol kemerdekaanku. Aku belajar bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah menjadikanmu mesin uang, dan kekuatan sejati muncul saat kita berani melepaskan apa yang hanya menghancurkan kita. Aku tersenyum menatap masa depan, seorang wanita yang kini tak hanya mandiri secara finansial, tapi juga merdeka secara jiwa.